aja sih. Ok, muy bien. Y luego será puesto en YouTube, pero link no es link publicado. O sea, el link solo se puede ver con link, no se puede ver en YouTube Search Engine, no se puede ver. Itu kan ada pilihan di YouTube itu ada publik dan tidak publik. Kalau tidak publik berarti dia linknya aja, kita kirim linknya. Kalau nggak punya link nggak bisa di searching, jadi nggak muncul di publik. Jadi wajah-wajah. Karena di kelas yang lain itu nggak ada yang nggak mau, nggak boleh gitu. Mungkin dia punya nggak tahu, nggak boleh. Saya nggak tanya kenapa nggak boleh, itu haknya dia, nggak boleh ya udah nggak boleh. No discussion. Nanti jadi kalau udah di recording ya mungkin di no public di YouTube ya di share-nya. Ya, saya masukkan ke publik ke YouTube, nanti teman-teman saya kirimkan linknya gitu. Hanya yang punya link saja yang bisa buka itu. Nggak ada di mesin, di search mesinnya Google itu nggak ada. Contohnya kelas bahasa Spanyol dengan teman-teman ini nggak ada, nggak muncul. Tapi kalau dia punya linknya karena Anda kirimkan ya dia bisa buka. Jadi hanya orang yang punya link saja yang bisa buka. Kurang lebih begitu ya. Oke, muy buenas noches. Kita kemarin sudah, apa yang Anda pelajari? Sharing dulu deh. Sebenarnya kalau Anda lihat video yang saya buat tadi pagi jam 3 pagi itu, Anda sebetulnya udah nggak butuh guru. I make it video itu, recording video itu, podcast itu, bagaimana belajar bahasa Spanyol otodidak. Saya punya kelas itu, pertemuan keempat kami sudah bicara. Dan hari ini dia kirim saya WhatsApp itu sudah dalam bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol patah-patah, tapi sudah dalam bahasa Spanyol, karena sudah mendapatkan konsepnya. Solo en 4 encuentros. Ya solo en 4. Hanya dalam 4 kali pertemuan. Ya puedes hablar, puede comunicarse. No, hablar es otra cosa. Hablar es otra cosa, comunicarse en otra cosa. Hablar es otra cosa, comunicarse en otra cosa. Jadi belajar itu, bicara itu satu hal, comunicarse, berkomunikasi dalam bahasa Spanyol, otra cosa. Hablar quiere decir tú dominas la gramática, tú dominas vocabularios. Comunicarse no hace falta dominar todos. Jadi komunikar itu nggak selamanya harus tahu grammar dan kosakatanya. Selama yang Anda omongkan itu dia sampai, ya está. O sea, comunicarse por eso con la mano, con signos de cuerpos. Ya está en comunicado, ¿no? O sea, está bien, o sea, dalam 4 kali pertemuan ya. Jadi saya konsisten akan push Anda, karena saya sudah menemukan metodenya, saya akan push Anda untuk melakukan itu. Voy a ser un poquito más estricto, ¿no? En el método. ¿Por qué? Porque he encontrado que el método funciona. ¿Sí? Saya menemukan, saya itu, saya di situ kan saya Anda lihat itu, saya sejak tahun 2004 itu sudah ngajar, 2004. 2009 encontré los materiales. 2009 saya menemukan material yang saya cita-citakan. 2009. Dan kalau di YouTube itu ada, tapi orang nggak peduli. Karena orang lebih peduli dengan gramatika. Jadi gramatika no es importante, la gramática es importante. Grammar itu penting, tapi itu adalah refleksi dari kenyataan. Itu refleksiona. Los niños no aprenden la gramática. Anak-anak itu nggak belajar grammar, tapi ngomong. Nggak ngapal kata-kata, tapi ngingat. Jadi anak-anak itu bisa mengerti apa yang Anda katakan, tapi dia butuh 10 tahun lagi untuk mengatakan apa yang Anda katakan. Es lo mismo. Saya heran itu, kenapa dalam 4 kali pertemuan dia sudah sukses. Dan dia yakin ini metode, dia akan menemukan sendiri metodenya. El método lo que doy, metode yang saya berikan itu adalah metode dasar, tapi Anda harus punya metode sendiri. Sampai di situ ada pertanyaan dulu, komentario lo que sea, no? Komentar atau apapun yang Anda butuhkan. Saya sengaja bikin background saya itu karena bagi saya sudah mengajar bahasa Spanyol sudah lepas. Jadi saya sudah menemukan metodenya, bagi saya sudah selesai. Sekarang saya masuk tahap yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, yaitu mempelajari sejarah Indonesia tahun 1521. You can see 2051. You can see that. 1521 sampai 1067, 77.
Dan saya terlalu bersemangat karena saya menemukan sebuah buku sejarah yang abal-abal. Dan itu dikarang oleh, karena ini di recording, let it go. Karena itu dikarang oleh orang terkenal di Indonesia. Abal-abal karena data sejarahnya sangat tidak faktual. Dan dikonfrontasikan dengan data sejarah yang ada itu, itu bukan, kalau buku sejarah itu mestinya konsisten dengan tanggal-tanggalnya, konsisten dengan waktu-waktu, nama-namanya, bukan sesuatu yang diperkirakan. Jadi saya, seperti saya katakan, mengajar bahasa Spanyol bagi saya sudah selesai dalam proses pencarian metodenya. Jadi saya sekarang energi saya akan saya serap. Makanya saya buat postingannya tidak belajar bahasa Spanyol, Indonesia dan Spanyol. Background saya itu udah menandakan arah kemana saya harus melakukan sesuatu. Bien, oke. Ada pertanyaan sampai di situ? Tenéis preguntas? A ver. Sí, gracias, señor. Señor Adven, yo creo que hablar español es interactivo con personas hablando. Jadi menurut saya sih emang interaktif itu lebih seru ya daripada gramatika. Kalau gramatika ada maredo, enfermedad en cabeza, pusing, buat bikin pusing ya. Kalau harus sesuai dengan pelajaran, karena bahasa Spanyol itu kadang menggunakan lo, kadang yo, kadang le, kadang apa gitu. Jadi dan kadang di akhirnya juga beda-beda. Jadi kalau ngikutin itu nggak dapat saya. Fernando, te hago simple. ¿Cuánto tiempo has estudiado el español? Ya. ¿Cuánto tiempo has estudiado el español? Yo aprendí el español tiempo, pero estudié español con Duolingo, ¿sí? En Duolingo en 2000 years ago, 2018, 3 tahun yang lalu. Bien, está, ¿no? Está. 3 años. Lleva ya 3 años. Lleva ya 3 años estudiando español y tiene un nivel de A2, ¿no? A2 nada más. Lleva ya 3 años estudiando español y si no estudia bien, pues no avanza. Saya udah belajar 3 tahun, tapi kalau nggak belajar itu ya berpasir-pasir. Ya, kalau nggak seminggu nggak belajar, itu akan lupa lagi dan akan bingung lagi, Pak. Gitu. Jadi harus terus tiap hari, tiap malam itu ngulangin lagi. Jadi itu pun harus kadang masih di level basic ya, saya rasa ya. Iya, itu muter-muter di situ gitu, muter-muter. Iya, iya. Apalagi kalau berhadapan langsung dengan orang natif, udah nervousnya udah keluar, nggak bisa ngomong, takut salah. No comprendo. Ya, takut salah gitu, takut ditanya nanti ribet. Jadi, bien. Ahora vamos a ver. Itu dulu. Oke, gracias Fernando por su comentario. Ada lagi komentar yang lain? Saya mau dapat feedback dulu ya. Teman-teman pasti sudah mulai cus gitu kan, mulai berpikir apa nih susah apa yang oke. Give me feedback please, sehingga saya lebih tahu arahnya kemana. Sampai sekarang saya sudah menemukan metodenya. Saya sudah bilang menemukan metodenya, dan Anda tidak butuh saya. Metode itu membuat guru itu tidak diperlukan. Hanya dibutuhkan mentor saja, teman pendamping doang, bukan guru. Once you get it, the method, you don't need me anymore. It's crazy, right? How can I did it for you? I did it. I like it. Saya melakukan banyak hal seperti itu, sudah menemukannya. Saya udah tantangannya, sorry to say, tantangan bagi saya sudah selesai mengajar bahasa Spanyol. The challenge is, saya sudah menemukan, saya sudah membuktikannya. Yang Anda tonton tadi itu,
Kita pindah share screen ya. Ini adalah kelas itu mungkin pertemuan ke-10 kali ya. Ini pertemuan ke-10 ini. Pertemuan ke-10 dari basic. Setiap hari Sabtu. Sekali seminggu doang. Tahun berapa ini, Pak? Ini tahunnya tahun 2017 kali ya. Dan mereka bikin drama. Dalam kelas itu, mending saya bicara di awal itu agak pondasinya gitu daripada langsung, karena Anda akan bergerak ke arah dengan pondasi yang bagus Anda akan enak bergerak gitu, ketimbang saya mulai dengan macam-macam tapi nggak punya pondasi gitu, yang akan cepat. Ini saya nggak tahu apakah kalian sudah download bukunya ini. Sebentar, saya skip dulu backgroundnya. Oke, saya kira Anda punya buku ini, Belajar Bahasa Spanyol dengan Metode Drama dan Telenovela. Yes? Ya, telenovela. Drama. Dalam kelas itu saya buat drama, saya buat telenovela. Ini mereka latih sendiri. Ya, ini ceritanya ini menarik gitu. Sesudah 10 kali pertemuan. Nih, Joyce Margarita. Dijemput di bandara. Ini ceritanya dijemput di bandara sepupunya yang lama tak bersuo, tiba-tiba bertemu besar gitu. Ah, tu eres mi prima. Tu eres mi prima katanya. Di drama, ini drama ya. Sí, Maria. Ayo, come on, ayo kita berangkat katanya. Nah, mereka ke rumahnya, ke rumah sepupunya ini di Jakarta. Esta es nuestra casa. Ini rumah kita. Sangat sederhana. Esta es nuestra casa. Tu casa es muy bonita, Maria. Oh, Frederica. Frederica, ini sepupu yang lain di rumah itu ada ya. Frederica namanya. Saya tidak mengajari mereka membuat film adegan ini. Semua murid itu buat adegan. Saya pilih salah satu yang terbaik. Semua. Ada yang bikin ceritanya itu adalah Pablo Escobar. Bapaknya itu Pablo Escobar. Dan dia pacaran dengan dengan pacar bapaknya. Bayangin, Pablo Escobar bapaknya. Drug. Ya. Kemudian putranya itu pacaran dengan pacar bapaknya. Kebayang nggak? They make it so creative. Saya bilang dalam kelas saya, we are not going to study Spanish anymore. We are making a film. That's we do. Dan menarik. Nah, menariknya itu di mana? Happy. Kan semua orang ketawa itu. Belajar itu mesti party. Let's party. Bagi saya itu ke kelas. Dan mereka menunggukan momen seperti ini. Mereka bilang, hari Sabtu ayo datang ke kelas. Nah, jawab pernyataan itu menunjukkan terjadinya sebuah komunitas. Kelas itu should be a community. Makanya dari awal saya tawarkan kepada Anda grupnya. Gitu. Kalau gabung dengan yang lain, susah membentuk komunitasnya. Anda sudah bentuk komunitas. Tanpa komunitas bahasa itu mati. Tanya Fernando, kalau nggak ada lawan bicaranya dia ngomong sama siapa? Bahasa itu interaktif. Bukan sendiri, itu bukan programmer itu. Kalau nggak dipraktekkan, berkembang nggak si Fernando? Enggak akan. Bagaimana dia tahu apa yang dia sudah pelajari itu bisa menjawab keingintahuan orang? Nggak bisa, mesti. Jadi dibentuklah yang namanya komunitas. Mereka tidak sadar, kelas itu sedang membentuk komunitas. Tugas-tugas itu membentuk komunitas. Saya tidak pernah memberikan tugas sendiri-sendiri. Nah, never. Harus bersama. Minimal berdua. Karena dengan cara begitu mereka interaktif. Jadi kalau satu malas datang, yang lain menyemangati. Kalau satu nggak mau melanjutkan, yang lain, lanjut dong. Lu orang. Jadi komunitas. If you don't have a community, you don't have any language at all. Kalau Anda tidak punya komunitas, Anda tidak punya bahasa. So simple. Gimana kabar papamu? Dia bilang, oh baik-baik aja.
Bes. Caliente. Panas nih, caliente. Itu udah salah. Ini nggak bilang caliente, AC calor. Tapi no disruption. Ya. Saya cuma mencatat aja yang salah. Tapi go ahead, anggaplah semua percakapan itu benar. Kan saya bilang tadi, interaksinya. Selama masih ada komunikasi, don't care about grammar. Ya. Kalau you care about grammar, you stop to talk. You stop to interact. Dan itu dalam dialog ya, jangan gara-gara grammar kita nggak berdialog. Ya. Sí. Así becas. Trabajo en Cassandra Publicidad. Dia bilang, lu punya pacar ya? Iya, gue punya pacar. Di mana kerja pacar lu? Dia bilang, kerja pacar gue di sini nih. Casada. No, eso es soltera. Dia bilang, tadi kamu kerja di mana? Dia bilang, saya kerja di Cassandra Publicidad. Kamu udah menikah belum? Enggak, saya masih lajang. Ini baru pertemuan ke-10 dan mereka sudah cacis begini. ¿Tiene novio? Tiene novio. Pertanyaannya, tiene novio? Dia bilang gitu. ¿Tiene novio? Sí. Tiene novio, digodain kan? Tiene novio. Sí, se llama Venecio. Namanya siapa? Venecio. ¿Cómo es? Yang ¿cómo es? Bagaimana Itu dia? sudah bagaimana ciri-cirinya? ¿Cómo es? Itu beda dengan ¿cómo está? ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Cómo es itu ciri-cirinya seperti apa? ¿Cómo está? Apa kabar? ¿Sí? Es muy alto. Es muy alto. Muy guapo. Muy guapo. Muy alto, muy guapo. Pacarnya dia. Aduh, guapo. Ya kan sama sepupunya lagi kan biasa. Coba kalau Anda ketemu teman-teman gitu waktu masih remaja, pacar lu gimana? Ganteng. Ih, ganteng gimana ya gantengnya? Kayak Tommy Cruise nggak? Si Tom Cruise nggak? Lively, drama. Jadi nggak mati gitu loh, tidak kaku. Pacarmu gimana? Kayak Tom Cruise. Terus nggak ada respon. No, you have to give a response. Wow. Nah, kayak Tom Cruise gitu kan ya, hidup. El médico. ¿El médico? Dia bilang, kerjanya apa? Es el médico. Dia itu seorang dokter. Sí. Mi novio es médico también. ¿Seguro? Di pacarku juga dokter juga, dia bilang gitu. Nih, si Frederica bilang pacarku juga dokter loh. Oh ya? Betul kah? Sí, sí, sí. ¿Dónde trabajas? Di mana pekerja pacarmu? En Siloam. El Siloam de Calle de Semanggi. Oke, en Siloam Hospital. Semanggi gitu. Pacarmu kerja di Siloam Hospital Semanggi ya? Gitu ya. Ditanya. Sí. Iya. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Gimana kamu tahu pacar saya kerja di situ? Oke, kita akan lanjut. Tiene la foto. Oke, sekarang kan wajar ya. Punya foto nggak pacar lo tuh? Simpan nggak foto pacar lo? Ini di sini klimaksnya. Foto. Nah, hanya untuk mengatakan foto, momento. Foto, momento. So simple, no? Foto, momento. Espesa. Ya, dia kaget itu. Ini fotonya. Dia langsung nampok. Diambil foto-foto. Ya, teman-teman coba lihat. Reaksi penonton itu seperti apa? Live, right? Padahal itu mereka 10 kali pertemuan. Dios mío. Oh my God. Novio Vicente. Es mi novio Vicente. Yes. Pacarnya sama. Sangat kreatif mereka. Mereka bikin pacar yang sama. Kan bagus kan? Satu Vicente namanya ke sini Vicente, ke sini Ignacio atau gimana itu. Mujeriego, orang kerjaan. Apa namanya? Don Juan gitu ya. No. Mi novio Venecio. Frederica. Ini pacar
pacar saya Federica, kamu jangan rebut. Nah, adegannya selesai. Oke, saya back ke laptop ya. Apa yang menarik dari video itu? Itu 10 kali pertemuan. Saya nggak tahu nanti sejauh mana Anda bisa melakukan hal yang sama. Kita akan lihat pada pertemuan berapa Anda sudah bisa sukses. Sampai di situ ada pertanyaan dulu. Kayaknya ada yang baru ya, Mas Wimpi ini baru ya? Iya Pak, saya baru hari ini. Baru hari ini ya? Tapi kemarin saya udah lihat videonya kok. Ada ya videonya, saya lupa. Oh, siapa yang recording? Ya gini, supaya saya tuh terlalu banyak kerja saya. Saya harap nanti ada ketua kelasnya yang kerjanya nge-record. Dan itu, aja Ellen. nah, iya. Ketua kelas itu mesti ada itu. Saya biasanya sistemnya begitu. Saya nggak berinteraksi dengan semua. Saya sudah berpikir tadi begitu. Cuma kan WA group ya, ngapain sama ketua kelas. Tapi tetap aja mesti ada ketua kelas. Jadi saya mungkin Mbak Ellen yang recording gitu. Bukan saya. Ya kan? Jadi kan ini kelas kalian. Kalian mau recording, mau di-cut di mana, atau kepala saya dipotong gitu, nggak muncul, itu nggak apa-apa. Itu kan, this is your class, it's not my class. Dan Anda harus kasih saya feedback loh. Kalau nggak kasih feedback, ya, saya itu seperti kereta api ngomong nggak berhenti-berhenti. Karena harus tahu, nah kita bahasnya ini Pak, gitu. Di kelas sebelum satu lagi juga begitu. Saya bilang, bahas. Saya tiba-tiba saya bahas politik tentang Ukraina dan Rusia. Sudah hampir selesai. Ditanya, Pak, kita kenapa bahas itu? Ya dari tadi saya bilang temanya apa, kalian nggak jawab. Dan cor-cor begini. Oh iya ya katanya. Keasikan mereka gitu. Saya bilang lain kali. Begini. Mucho. Jadi Not tema. Ustedes tienen que decírmelo, ¿no? Kalian tuh harus mengatakan, Pak, ini ya minggu depan kita bicara ini aja nih. Oke, minggu depan kita bicara sejarahnya Tuhan Yesus deh. Emaknya siapa, bapaknya siapa, saudara siapa. Minggu depan kita belajar tentang tempat lahirnya Tuhan Yesus nih. El tema que ustedes tienen que decirme lo tengo muchos temas. Saya punya ribuan tema. Saya sudah mengajar 18 tahun. Gitu. Tapi kan kurang lebih saya tahu maunya Anda. Tapi kan lebih baik Anda juga partisipatif kan. Iya. ¿Sí? Ok. Está bien. Ok, hasta aquí hay preguntas. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Ok. No hay preguntas. No hay preguntas. Ok, tenéis esto, ¿no? Ese libro tenéis. ¿Tenéis este libro o no? ¿Punya buku ini atau tidak? No. No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? ¿Debe Eh, tenerlo? No Itu tenéis. yang ada di WhatsApp kan ya Pak? Yang Makanya saya tanya, PDF. kalau Anda belum download ini, Anda rugi. Ini buku mahal, tapi gratis. Kadang kalau gratis orang pusing. Sementara Anda beli nanti buku yang mahal di Gramedia itu, yang bikin itu saya marah-marahi. Kamu belajar di mana bikin buku seperti ini? Saya bilang, bikin tebal-tebal. Kamu ceplak sana, caplok sini. Gugup dia nggak bisa ngomong. Dalam bahasa Spanyol saya marah-marahi. Nggak bisa jawab dia. Kamu tiap treves, saya bilang, bagaimana kamu berani bikin buku orang bahasa Spanyol juga kacau balau, saya bilang. Diterbitkan Gramedia lagi, saya bilang. Wah, saya telepon Gramedia. Kamu tuh terbitkan buku punya ini enggak? Saya bilang, apa namanya itu, Ustadz apa gitu. Ada rekomendasi siapa ini? Saya bilang gitu. Diam mereka. Terbitkan buku orang jelas. Sama dengan buku yang saya kritik Enrique Maluku itu. Maluku nanti orang ono Maluku. Cuma mau jualan buku wae. Mumpung karena terkenal kali ya. Ya kalau kenalan sama bapak pengarangnya itu sampein aja Pak Adven itu berbahasa Spanyol dan agak sedikit nggak marah sih, nggak marah, agak sedikit gimana gitu. Karena kan record kan harus hati-hati saya. Kalau ngiro saya keluarkan sumpah serapahnya. Jadi momento. Jadi saya bien feedback. Ayo kalian harus cut me, don't let me speak too.
You have to get, Pak, kita balik nih. Gini aja kali, teman-teman mau belajar dasar dulu atau gimana? Iya, harus gitu. Mbak Eka itu mesti ngomong, saya belum ngerti Pak, jangan lanjut ke situ. Harus gitu, harus di-cut, harus ditarik mundur gurunya. Saya nggak mungkin ngikutin Fernando. Fernando itu sudah 4 bulan lebih cepat dari kalian. 4 bulan loh, saya nggak bilang 3 tahun, 4 bulan aja itu. Nggak jauh dia tuh. Jadi jangan khawatir. Bien, si know I must, kalau tidak ada lagi, oke. Yang pertama harus kalian miliki adalah buku ini. Buku yang saya sudah perlihatkan tadi, ya. Buku ini harus kalian miliki, wajib. Gini. Ini wajib, harus dimiliki, harus di-download. Itu ada kok. Dan difotokopi. Di print maksud saya, ya. Di print. Kenapa? Maksudnya satu depan udah kita punya gitu kan. Yes. Pada fotokopi. Ya, karena saya dengan buku itu dan kemudian semua yang ada di buku ini, saya sudah bikinkan subtitle videonya dan itu sudah di YouTube gitu. Jadi tinggal download lagi di YouTube. Makanya dari awal saya bilang, kalian nggak butuh guru. Kalian butuh temen doang, nanya-nanya dikit dah gitu. Nggak butuh guru. Tapi butuh teman untuk interaktif. That's all. Nah, posisi guru itu gitu. Enak kali karena saya sudah menemukan itu. Saya kan strict. Karena kalau dulu saya nggak berani strict, saya khawatir. Dulu saya pernah dibayar so expensive ya. Very high. Per jam itu 3.5 million per hour. They pay me a lot. 2 jam saya mengajar itu, for me it is enough. Bagi saya itu udah cukup. No, that's not point. 1.5 per jam. Karena mereka mau berangkat ke Meksiko. Itu kontrak setahun ya. Saya datang itu 2 jam doang. Dan saya ragu apakah saya ajar. Dan saya terbebani secara moral. Karena saya tidak merasa berhasil ya, mengajari mereka. Saya gunakan segala macam. Saya muter-muter gitu jadinya. Saya merasa ini... you pay me so a lot gitu, tapi kamu nggak dapat. Apakah saya yang salah? Saya merasa bersalah jadinya. Dan itu bagi seorang profesional, semua orang profesional ya. Perasaan bersalah secara profesional itu sangat menusuk di hati. Gitu. Kalau Anda tidak serius di profesi Anda ya cuek-cuek aja. Emang gue pikirin yang penting lah duit lo gitu. Saya enggak. Saya mending kembalikan duit mulah gitu dalam hati. Nggak mau saya memakan duit yang tidak saya nikmatin gitu. Tapi sekarang saya sudah berani to say, I find the way, gitu. I find the way. Saya berani. Dan saya berani keras dengan kepada murid-murid saya, bukan karena saya keras, enggak. Karena saya tahu itu akan membantu Anda, gitu. Kalau dulu saya paksa, jangan bener nggak sih, gitu ya. Saya ngolor ngidul ke sana, gitu kan ini dibayar mahal, gitu. But that's ya. Oke. Mas Paulo, mungkin kita karena saya baru belajar sama Eka dan kawan-kawan Pak, mungkin kita dari dasar dulu Pak. Pertama ya cara baca dulu, karena kan ada sesuatu yang ada tanda-tanda itu yang kami belum paham. Nanti setelah itu baru kita masuk pada video atau pada ini hal dasar dulu yang harus kami tahu. Mungkin kami dituntun dulu cara baca, cara eja. Oke. Bagus. Kalau gitu. Nah, saya suka tuh feedback seperti itu. Diajarin dong kami dari awal cara bacanya gimana. Ini gurunya udah caci bahasa Spanyol nih. Gimana saya mau ini nih. Ini lagu ini udah kita dengar kemarin kan? Sudah Pak. Nah, yang belum dengar itu Wimpy. Tapi kita dengerin lagi. Karena kan cara baca. Kan ya? Nah, kita dengerin lagi ya. Nggak apa-apa lah. Lagu kebangsaan kita kok. Kalau bisa Anda lakukan dalam bahasa Spanyol kan keren. Oke, saya akan Oke. Kita nggak akan belajar bahasa Spanyol. Kita nyanyi-nyanyi aja. Kita nggak belajar ya, kita nyanyi-nyanyi aja. Happy. Make in your mind that we are going to have to be happy, not to be stressed. Okay. Hola Bandung, I see you down.
ciudad beriangan. Hola, hola Bandung, la ciudad nostálgica. Hace mucho tiempo no te he visto. Ahora se ha convertido en un mar de fuego. Vamos a recuperarla. Hola, hola Bandung, la ciudad beriangan. Hola, hola Bandung, la ciudad nostálgica. Hace mucho tiempo no te he visto. Ahora se ha convertido en un mar de fuego. Vamos a recuperarla. Oke, saya nggak usah jelaskan artinya kan, udah tahu lah. Hola, hola, hola Bandung. Repito, hola, hola Bandung. Huruf H tidak dibaca, oke? Itu pertama untuk menjawab permintaannya Ellen tadi. Hola, hola Bandung. Huruf H tidak dibaca. Hola, hola Bandung, la ciudad La ciudad Periangan. Ya, kota Periangan ya. La ciudad Periangan. Tahu artinya ciudad? Kota besar. La ciudad Periangan, kota Periangan. Hola, hola Bandung. Periangan, la ciudad artinya kota. beriangan. Hola. Oke, hola, hola Bandung, la ciudad nostálgica. Nostálgica. Mbak Ellen tolong dibaca. Hola, hola Bandung, la ciudad nostalgica ya. Oke, sekarang kalau kita mulai baca berarti maaf ya, urutannya itu Impi, Ellen, Fernando, Paulo, Eka, Ida. Oke, jadi urutannya. Jadi saya nggak usah sebutkan nama begitu selesai supaya lebih lancar ya. Oke, kita mulai membaca dari Wimpi. Silakan. Hola, hola Bandung, la ciudad nostálgica. La ciudad nostálgica. Nostálgica. Ini nostálgica. Oke. La ciudad nostálgica. Ellen. Hola, hola Bandung, la ciudad nostálgica. Continúa. Fernando. Hola, hola Bandung, la ciudad nostálgica. Continúa. Hola, hola Bandung, la ciudad nostálgica. Continúa. Hola, hola Bandung, la ciudad nostálgica. Continúa. Hola, hola Bandung, la ciudad nostálgica. Muy bien, yang bagus tuh Ida. La ciudad nostálgica. Nostálgica. Jadi lihat pengucapan G dan I menjadi hi. Ya. C menjadi K. C dan A K. C dan I. C dan I. Si. Si. Oke. La ciudad nostálgica. Jadi saya tidak pernah di kelas, saya tidak pernah ngajar itu cara pengucapan. Ngabisin waktu bagi saya itu. Alfabet itu nggak pernah saya pelajarin. Selesai nanti Anda ngomong bagus, baru kita belajar alfabet. Ngomong dulu. Tidak sebaliknya. Never I start with grammar. If you start the grammar with this Spanish class, tinggalkan tuh kelas. Tinggalkan tuh guru. Karena dia akan stuck di grammar. Saya sudah mengalami beberapa murid datang kepada saya. Saya udah belajar di sini, Pak. Terus kok nggak bisa ngomong? Nggak tahu. Kamu pelajarin. Gitu. Kamu pelajarin ini. Aduh, Tuhan. Ya iya. Memang ngajar kan enak kayak matematika gitu. Grammar aja dia tirit. Ya, ini grammarnya lu terjemahin. Aduh, sudah. No. See? No, gramatika no. Kan lihat nggak ada gramatika no. Anda akan menemukan sendiri gramatika. Bien, continuamos. Kita lanjut. Hola Bandung, la ciudad nostálgica. Hace mucho tiempo no te he visto. Hace, saya baca dulu ya. Hace mucho tiempo
no te he visto. Repito. Hace mucho tiempo Tempo no no te te he he visto. visto. Oke, dibaca. Oh, wimpinya hilang ya? Ya, hace mucho tiempo no te he visto. Muy bien. Continúa. Hace mucho tiempo no te he visto. No Sí, te he visto. Continúa. no te he visto. Hace mucho tiempo no te he visto. Hace mucho tiempo no te he visto. Huruf H tidak dibaca. Continúa, lanjutkan. Hace mucho tiempo no te he visto. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo no te he visto. Lanjut. Hace mucho tiempo no te he visto. Muy bien. Continúa. Hace mucho tiempo no te he visto. Saya ulangi. Hace mucho tiempo no te he visto. Oke, Mbak Ida sekali lagi. Hace mucho tiempo no te he visto. Muy bien. Huruf H tidak dibaca. Huruf H tidak dibaca dan huruf C ketika dengan E menjadi C. AC. Jadi kalau C ketemu vokal jadi C ya Pak? S ya, kayak S ya. Ya, Tadi kan vokal C juga ya. Oke, vokalnya itu ada vokal itu ada 5 kan ya. Ya. Vokal E, vokal I. Kalau ketemu ya. E sama I menjadi S, ya kan? Kalau orasion Pak, kenapa dibaca jadi oration? Orasi. Wait, siapa yang bertanya ini? Saya Pak. Eka. Gimana coba? Orasion sering dibaca oration gitu. Coba. Mbak Eka diucapkan sekali lagi, menarik nih. Orasion itu gimana? Oration, dengarnya itu oration. T. Benar nggak Pak? Oke, saya skip dulu background-nya nih supaya fokus kalian ya. Oke. Pengucapannya begini Mbak Eka. Oration. Lidahnya digigit di tengah. Oration. Oration. Jadi orang kalau di Madrid, di Spanyol gitu ya. Yo soy de Madrid, dia bilang gitu. Terus kita selorohannya gini, joknya. De Madrid, de Madrid. Dari Madrid, dari Madrid. Digigit. De Madrid. Oración. Gigi lidahnya. Oración. Oke, pertanyaan saya, mau yang susah apa mau yang mudah? Ini terlalu lama bahas ini, Pak. Ini jadi di kepanjangan. Biasa aja itu sebenarnya orasion aja, nggak usah terlalu bingung-bingungin, Eka. Ya, itu udah dijawab sama Fernando. Jadi begini, orasion itu gaya orang Madrid. Sama seperti orang Jawa mengatakan gitu. Jadi kita pakai gaya pengucapan lidah Indonesia. Itu macam-macam ya, mulai dari Andalusia, Madrid, Barcelona, Meksiko, itu semua gayanya banyak itu dialek cara pengucapannya. Gunakan gaya mulut Indonesia aja. Ya. Kalau bisa mulut orang Batak. Nah, itu paling pas tuh. Siapa orang Batak di sini? Kalau Bataknya kalau Bataknya mendok, bisa bahasa Spanyol. Saya dulu bahasa Spanyol itu, saya pikir saya dulu kan saya bisa bahasa Batak. Bahasa Batak lancar. Tiba-tiba bahasa Spanyol saya di tengah. Karena mirip kan cara pengucapannya. Mertua saya bilang, lihatin begini. Apa yang kamu ngomongin ke dalam hati? Kok tiba-tiba bahasa Spanyol, dia kan nggak ngerti. Iya. Pak, tadi saya nangkap ya, maksudnya mungkin biar kita sama-sama teman-teman, maksudnya kalau untuk hal yang kayak tadi pertanyaan kayak gitu, biar kita bisa skip ya. Maksudnya yang poin yang tadi di awal Bapak tangkap, maksudnya gini, yang lebih diutamakan itu adalah bahwa kita komunikasi sama orang itu ngerti, gitu. Ya mau kita diusahakan, tapi orang tetap ngerti kan, maksudnya. Tapi maksud saya biar kita sama-sama teman-teman biar kita bisa melaju. Jadi kalau ada hal yang
yang begitu kedepannya mungkin jadi kita bisa skip gitu ya. Jadi kita bisa. Nggak apa-apa. Itu bagian dinamika kelas. Nanti akan kalian banyak akan sekalian karena aku tahu kalian tuh belajar juga dari yang lain. Dengar dari yang lain. Jadi ada question mark, bener nggak sih gitu. Kalau nanti saya pernah, karena waktu saya menyelesaikan master, saya itu harus mengadakan pengamatan ke kelas-kelas. Saya mengamati bagaimana native itu memaksa orang untuk mengatakan itu tadi orasion, dipaksa. Sementara kami belajar itu jangan dipaksa. Kasihan muridnya, orasion. Tapi ada juga orang Indonesia, saya lihat teman saya itu belajar itu dengan orasion gitu juga. Bergaya Madrid, ya udah lo terserah lo aja, lo capek, kita jangan mau yang make it simple. Orasion di Amerika Latin itu nggak ada bilang orasion ya stop. Oh, itu gaya Madrid, gaya Spanyol sana ya Pak ya, kayak Madrid gitu ya. Madrid Oh, Madrid. Kalau anda ke selatan beda lagi gayanya. Cuma bilang beda lagi. Belum lagi ke Argentina. Nanti anda kemana? Tapi begitu Anda bisa ngomong dengan gaya Indonesia, itu neutral namanya. Netral. Kan ditanya, lu ngajar bahasa itu pakai gaya apa? Itu kan pertanyaan question mark. Apakah bagian selatan, bagian utara, bagian tengah? Gaya CNN. Itu istilahnya. Bahasa Spanyol CNN, bahasa Spanyol standar gitu. Nah, bahasa Indonesia, orang Indonesia itu bisa membuat bahasa Spanyol standar. Karena vokalisasinya pas, neutral. Jadi jangan khawatir, Anda harus bersyukur jadi orang Indonesia. Bien, continuamos. Bisa kejawab ya? Oke. Saya pikir sudah kejawab bagaimana cara membaca. Selanjutnya kita akan lihat. Jadi saya sudah menjawab Ellen ya. Oke. Kalau saya sudah menjawab Ellen, kita akan lanjut ke video yang sebelumnya kita sudah lihat. Como te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Inés. ¿Dónde vives tú? Vivo en Jakarta. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 25 años. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tan mañana? ¿Cómo estás tan mañana? Oke, sudah dengar lagunya kemarin ya? Ya, oke. Sekarang kita langsung. Sekarang kita praktek 2 berdua. Ellen dengan Ida. Como te llamas? Te llamas Rosalinda. Lanjut. Lanjut. Oke. Sekarang sebelum lanjut, saya ini stop screen kali ya. Ada berapa pertanyaan dalam lagu tadi? 4 apa 3 ya Pak? Oke, sebutkanlah itu Mbak Eka. Di mana tinggal? Donde en español. Oke. Siapa namanya, terus tinggal di mana? Oke, en español. ¿Cuántas preguntas? Las preguntas en la canción. Oke, Mbak Ellen. Oke. Sekali lagi kita ulangin ya. Kita ulangin lagi, Anda catat pertanyaan-pertanyaannya. Ya. ¿Cómo te llamas? Me llamo Inés. ¿Dónde vives tú? Vivo en Jakarta. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo
Tengo 25 años. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tan mañana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tan mañana? Bien. ¿Cuántas preguntas hay en la canción? Berapa pertanyaan ada dalam lagu tersebut? ¿Cuántas? 4. 3. 3. 3. 3 o 4. 3 o 4. Tres. Cuatro Tres. preguntas. 4 preguntas. Oke. ¿Quién dice 4? ¿Quién dice 4? Saya mengatakan 4. Oke. Wimpy, mana sajakah pertanyaan itu? Tadi ada apa? Yang apa kabar apa? Tadi Oke. lupa. Oke. Mbak Ellen, mana sajakah pertanyaan itu? Ada cuarto como te llamas, Como te llamas? donde vive tú, Donde di vives mana kamu tú. tinggal, Donde vives tú? and then cuántos años tienes tú, berapa usiamu, Sí. sama hola, ¿cómo estás? Oke, muy bien. Paulo, manakah pertanyaan-pertanyaannya? Ya, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives tú? ¿Cuántos años tienes tú? Sama tadi apa? Yang terakhir? Hola. Ya, hola, ¿cómo estás? Oke, muy bien. Fernando. 4 ya. Número 1 es ¿cómo te llamas? El segundo es ¿dónde vives tú? 3 es ¿cuántos años tienes tú? Al final es hola, ¿cómo estás? Oke. Al final es ¿cómo estás? Itu lagu yang saya bikin loh itu. Pak, Pas itu lagi kalau ngetik, maaf Pak, kalau ngetik selalu itu kita tanda tanya kebaliknya itu di mana Pak kalau di sini? Aduh, Kita di... saya pakai keyboardnya keyboard Spanyol, kan ada pilihan itu kan. Mengubah keyboard bahasa Inggris, Oh, gitu, bahasa Indonesia. ya. Ada Oh pilihannya. iya iya. Ada pilihannya. Nanti Ya, ya, ya. saya mestinya oke itu. Nah, no, pertanyaan itu bagus, Paulo. Itu bagus. Saya harus buat tutorialnya itu. Jadi kalau nanya ini, oh kunjungin di sini aja, jadi nggak capek. Ya, ya. Oke, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo? Repito, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo estás? Oke, Mas Wimpy, tolong dibaca 1 sampai 4. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cómo estás? Oke, muy bien. Mbak Ida, ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cómo estás? ¿cuántos años tienes tú? Oke, Oh, ¿cuántos años? oke. Mbak Ellen, ¿Cómo te llamas? oke. ¿Dónde vives tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cómo estás? Oke, Mbak Eka. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cómo estás? Oke, Paulo. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cómo estás? Oke, sekarang saya lengkapin kalimat tanyanya ya. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cómo estás tú? Oke, mi pregunta es, apakah artinya tú? Kamu. Oh, muy bien. Ini subjek pertama ya. Tú. 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 Oke, jawabannya adalah Te sesuai lagu. llamo, ¿Cómo? Me llamo. Me llamo me llamo Ines. Me Oke. llamo. Jawabannya adalah donde Vivo en Jakarta. Jakarta. Oke, ¿cuántos años tienes tú? Tengo Tengo 3 años. 30 Tengo dos cinco años. 25 años, ¿ok? Hasta Hasta mañana. mañana. Mañana.
Itu bukan jawabannya. Jawabannya itu bien. 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 Muy bien. 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 Kamu juga. Itu. Bien. And you? Baik. Ya. Baik dan kamu gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Inés. Me llamo Wimpy. Me llamo Ida. Me llamo Ellen. Me llamo Paulo. Me llamo Eka. ¿Dónde vives tú? Vivo en Jakarta. Vivo en Tangerang. Vivo en Bekasi. Vivo en Madrid. Vivo en Buenos Aires. Vivo en Luna. Di bulan. Terserah di mana. Ya. Padang bulan kan ada di Medan. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo, terserah berapa usianya, bisa bohong gitu. ¿Cómo estás tú? Jadi dengan dengan 3 aja deh. Dengan 3 sampai 3 ini apakah sudah bisa dibuat percakapan antara Wimpy dan Mbak Ida? Sudah bisa. Oke, prakteklah. Tapi kalau yang umur itu nggak ngerti bacanya. Terserah aja, bikin aja, nggak ada masalah. Nanti kita belajar angka. Sudah itu belajar angka. Oke. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Ida. ¿Dónde vives tú? Vivo en Jakarta. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 30 años. Bien. Sekarang pertanyaan sama, tapi nama berubah semua. Informasi semua berubah. Tidak tinggal di Jakarta. Terserah mau tinggal di mana. Di Los Angeles. Namanya harus berubah. Tidak Ida. Namanya mungkin Shakira, mungkin no sé, Ana Maria. Siapa sekarang terkenal penyanyi yang itu Rocky Baby? Anne Marie, por ejemplo, no? O Britney Spears, Jennifer Lopez, o no sé, Shakira. Oke, Wimpy bertanya. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Rosalinda. Rosalinda, muy bien. ¿Dónde vives tú? Vivo en México. Ya, ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 30 años. muy bien. Perfecto. Como- Sebaliknya, oke. No, ¿cómo estás itu nggak usah. Sebaliknya Mbak Ida nanya ke Wimpy, tapi informasi berubah semua. Okay. ¿Cómo te llamas? Me llamo Robert. ¿Dónde vives tú? Vivo en Los Angeles. Pues, yo amat. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo bla 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 años. Dice Roberto De Niro. Robert. En español, Roberto. Los Ángeles. Oh, Itu bahasa Spanyol itu, Los Angeles. Los Angeles ini kan the angels. The city of angels. Los Angeles artinya adalah the angel. Angel itu kan artinya malaikat. Los Angeles artinya para malaikat. Kota Jadi, para malaikat. Spanyolnya bacanya Los Angeles, Pak. Los Angeles. Angeles. Los Angeles. Angeles. Ada A-nya itu kan ada titiknya di atas tuh. Angeles. Oh, saya buat di sini. Los Angeles. Ya. Bien, sekarang percakapan Elena dan Paulo. Saya acak boleh ya? Terserah. Up to Ya, you. You're free. Oke. Why? ¿Cómo te llamas? Oh, me llamo Alejandro Del Piero. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Ah, itu bagus muy tuh. bien, Itu. muy bien, hermana Ellen. Sí, No, sí, thanks. sí. No, it's not. It's not bro. Your sister Ellen. Kamu nggak tahu. Itu bisa saja Shakira. Oh iya. Saya belum nanya ininya namanya ya. Oh ya, maaf, pardon. Ayo ulang. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alejandro Del Piero. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Bien. Balik nanya. ¿Dónde vive tú? Oh, en Depok. Apa Del Piero? Alejandro Del Tinggal di Piero Depok. nyasar. Nggak nyambung, bro. Ulang lain.
Ntar dulu. Ini yang sering di kelas itu gitu. Oh, nama keren. Alejandro Del Piero, tinggal di mana? Bekasi. Alejandro Del Piero ini Simanjuntak. Oke, Ellen. Repetite. Alejandro, donde vive? Vivo en Milano. Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes? Tengo 38 años. Oh bien. Sekarang sebaliknya ya, sebaliknya bagus. Itu udah applause lah ya. Kreatif ya. Nanti akan kalian lihat bagaimana daya kreativitas Anda akan keluar. Begitu kita masuk, ini kan belum bahan ya. Ini masih belum bahan. Ini bukan bahan. Bukan olah ketal. Ini masih intermezzo ini. Ya, begitu masuk ke bahan nanti akan beda lagi. Akan terlihat keluar nanti kreativitas Anda untuk bikin drama. Imajinasinya akan keluar. Ini aja udah mulai keluar kan. Oke, sekarang Paulo bertanya kepada Ellen. ¿Cómo te llamas tú? Me llamas María. Hola María, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Dónde vives tú? Vive en Rawamangun. Terkenal orang Rawamangun, siapa ini? Nah. Lokal. Maria Rawamangun. Oh, Maria Rawamangun. Oh, ya ada bintang film ya, Maria Rawamangun. Oke. Enough ya. Tadi dibilang, coba dibaca Mbak Ines, Mbak Ellen. Me llamo María. Me llamo. Me llamo María. Oke. Tadi ada S-nya, mejamos. Tadi Ellen bilang mejamos. Ya. Jadi ketika percakapan itu, saya tidak pernah interruption. Percaya diri aja, selama ada interaksi, berarti benar gitu. Nah, tugas guru itu mencatat mana yang harus diperbaiki, bukan mana yang salah, mana yang harus diperbaiki. Oke. Mejamos nggak masalah itu Pak ya? Enggak, dia pasti ngerti kan interaksinya. Yang penting kan interaksinya. Grammarnya itu nomor 2 gitu, bukan grammar pertama. Oke, lanjut ini, Mbak Ellen. Vivo en Los Angeles. Oke, Los Angeles. Tadi di base ya. Oke. Sekarang kita percakapan terakhir antara Mbak Eka dengan Fernando. Mbak Eka, Fernando. Oke. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Fernando Juan. ¿Dónde vives tú? ¿Y tú? Yo vivo en Ciudad de México. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 28 años. Oke, muy bien. Sebaliknya, satu bertanya, satu menjawab. Hola, señora. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cassandra. Cassandra. ¿Dónde vives tú? Yo vivo Cassandra. en Chile. En Chile. Gayanya itu, yo vivo en Chile. Ya nggak usah seram begitu, Mbak. Biasa aja. Chile. Oke, cukup. Udah. Oke. Anda lihat bagaimana dinamika kelasnya? Nah, itu disebut drama. Itu yang Anda lakukan adalah percakapan kontrolado sesuai dengan teks yang Anda lihat. Nanti bebas. Ya. Gayanya bebas. Mungkin bertemunya di mana gitu. Itu namanya dialogo libre. Nah, kesimpulannya adalah Anda sudah lihat kesimpulan pertama bagaimana pengucapan, ya kan? Yang kedua, kesimpulannya adalah ini penting. Semua subjek bisa dihilangkan. Oke. Dalam bahasa Spanyol subjek tidak usah disebutkan juga nggak apa-apa. Jadi ¿dónde vives? ¿Cuántos años tienes? Ya. Tidak usah disebutkan saja juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena subjek sudah ada di sini, sudah ada dalam kata kerjanya.
Ini kan kalau mau lengkap itu yo, ya kan? Yo me llamo. Yo vivo. Yo tengo. Cuma dalam bahasa Spanyol subjek tidak usah disebutkan juga nggak apa-apa. Oke? Kenapa? Karena di dalam kata kerja yang sudah dikonjugasikan, llamas, itu sudah ada tu. Vivo, yo. Llamo, yo. Di dalamnya sudah ada. Pasangannya cuma itu. Karena pasangannya cuma itu, yang nggak usah disebutkan, cuma orang udah tahu. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Jadi dalam bahasa Spanyol, subjek tidak usah disebutkan, juga tidak apa-apa. Sip? Oke, sampai di situ ada pertanyaan. Pregunta. Pregunta? Ya, baik. Kalau nanti kita sudah punya itu apa namanya download buku itu, apakah kita hanya pelajari sendiri atau Bapak akan menanya? Anda, saya akan bilang, oke. Tugas di rumah. Oke, video nomor 4. Manakah video nomor 4 itu? Saya akan ambil video nomor 4-nya ya. Itu di YouTube itu udah ada semua. Jadi Anda bisa nomor bukan video nomor 4, video nomor 5, maaf. Ini tugas rumah. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elena. Elena Olaisa García. Ini yang penting ya. Saya akan. ¿Cuántos años tienes? 26 años. Ini adalah materialnya. This is the real materials. Oke? Yang tadi itu intermezzo aja. Gitu. Perkenalan dasar supaya kita saling kenal gitu ya. Ini adalah materialnya. Start dengan video nomor 5. Sorry ya, saya harus ubah di sini dulu. Video nomor 5. Madre mia ini. Kenapa ini? Saya nggak ngerti lagi nih. Oke. Ini ya. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Elena. Elena Olaisa García. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿Dónde vives? En la calle de las Flores, 5. Nih, musiknya tuh ting dung ting dung. Ini Lukas ya. Lukas itu udah falling in love gitu. Di hari pertama ketemu Selena, dia bunga-bunga di kepalanya udah keluar. Karena ini telenovela, jadi harus ada percinta-cintaannya gitu. Cemburuannya, rayuan gombalnya nanti ada. ¿Teléfono? Nah, dia udah lupa ditanya, dia udah juga naksir juga sama si Lukas tuh. ¿Teléfono? 619-032-457. Oke. Ini adalah tahap pertama. Anda dengarkan, Anda tonton, lihat subtitlenya, kemudian pada tahap pertama. Itu aja, ditonton aja. Kemudian tahap kedua adalah Anda harus tahu semua apa arti kata-kata itu. Itu sudah ada subtitlenya. Di manakah Anda tahu arti kata-kata itu? Di buku ini. Ini ada subtitlenya itu ada dan terjemahannya ada semua di sini gitu. Jadi kalau nggak tahu kata-katanya, lihat buku ini gitu. Ya kan? Jadi nggak perlu kamus. Nah, kalau nggak tahu grammarnya, ini kok ¿cómo te llamas, dónde vives? Tanya gurunya atau tanya temennya. Oke? Itu yang kedua. Begitu Anda tahu semua grammarnya, kata-katanya, Anda ulangi dengar. Jadi ini mendengar kedua kalinya. ¿Cómo te llamas? Dengar, tidak boleh ada masalah lagi. Anda sudah tahu katanya, grammarnya, ¿cómo te llamas itu datang dari mana, sudah tahu tuh. Ya. Itu kedua kali. Nah, sekarang tahap yang paling penting. Tahap yang paling penting adalah Anda ambil kertas, ambil pulpen. Oke? Anda ambil kertas, ambil pulpen, Anda catat apa yang Anda dengar. Catat apa yang Anda dengar. ¿Cómo te llamas? Catat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengar lagi. Me llamo Elena.
Elena Olaisa Garcia. Catat. ¿Cuántos años tienes? Catat. Tengo 26 años. Catat. Nah, itu metodenya. Jadi, yang pertama dan kedua Anda tonton, yang ketiga Anda dengar, Anda catat. Harus sesuai dengan apa yang ada di teks itu. Kalau salah, ulangi lagi. Kalau salah, maksudnya ulangi, dengerin lagi sekali lagi. Gitu. Sama seperti kita bikin subtitle kan. Kita bisa dengar berkali-kali. Nah, begitu once you get it, don't repeat it. Take it out. Move to another video. Tapi kalau belum, ulangi lagi sampai dapat tuh. Salah tanda tanyanya, salah tanda itunya, titik atasnya itu, ulangi lagi. Ya. Once you get it, take it out. Go to the second video, to next video. Pertanyaan saya adalah, berapa cepatkah saya belajar bahasa Spanyol? Saya tanya, berapa banyak video kamu bisa lakukan seperti itu? Sehingga di kelas kita tidak lagi mendengarkan videonya, kita langsung ngomong aja. Oke, kamu Elena, kamu Antonio, ngomong gitu dah. Karena saya anggap kamu begitu masuk ke dalam kelas, saya udah anggap itu udah selesai loh. Katakanlah next ya, next untuk kelas berikutnya yang video klaim ini udah selesai. Jadi, oke, sekarang kita adegannya di bank. Sekarang adegannya di airport. Anda bikin sendiri. Aku sama Fernando itu punya dengan Ellen. Nanti dramanya apa? Nama gue ini loh. Kita bikin drama ya. So you come to the class with drama in your mind, with a video in your mind, with the film in your mind. You have to make it in our class. Anda harus bikin itu dalam kelas kita. Jadi nggak nonton lagi. Nah, kalau belum bisa, saya nonton. Kita nonton sebentar. Tapi sesudahnya Anda bikin drama, Anda bikin film. Karena terus-menerus itu video-videonya seperti itu semua kok. Kalau ada yang sudah melihat video-videonya itu? Ya, kan adegannya kan begitu-begitu semua kan? So, kalau terbiasa itu tadi, seperti saya katakan, ada murid saya pertemuan keempat, tapi memang dia sangat rajin ya. Pertemuan keempat saya nggak lagi udah hidup kelas itu. Apapun saya omongkan dia sudah ngerti. Tapi ada detail yang harus saya jelasin gitu ya. So kalau Anda, makanya saya bilang dari awal saya sudah menemukan metodenya dan saya akan strict dengan metode itu. Saya akan push Anda karena saya tahu Anda akan sangat berhasil dengan itu. Kalau di awal saya ragu-ragu ya, bahkan secara profesionalis saya merasa bersalah. Sekarang saya sangat yakin gitu. Once I believe in one thing, I follow it, I catch it. Saya keras dalam hal itu. Kalau saya percaya itu, I don't care anything, I will follow it. Gitu. Even in my faith, I do it. I don't care about anything. Ya. Aku percaya sama sesuatu, I believe it, I don't care about nothing. Gitu. Aku percaya sama dia, udah yang lain gue nggak pusing dah. Gitu. Lu ngomong apa juga, gue cuek aja. Gue percaya sama dia, dan itu jalan yang benar menurutku. I do it in my class. Gitu. Kalau Anda punya metode yang lebih bagus, oke, do it. Gitu. Nggak masalah. Gitu ya. Nggak akan saya bilang, oh enggak. Tapi begitu Anda masuk di kelas saya, metodenya ini loh. Gitu. Terkesan keras gitu ya, terkesan tegas, tapi saya nggak kejam gitu, nggak keras, karena saya percaya ini akan bantu Anda dan terbukti. Jadi minggu depan itu adalah tugas di rumah ya, adalah video kelima. Video kelima tadi yang sudah kita dengarkan. Nanti Anda buka YouTube-nya juga. Sebentar deh, saya biar teman-teman lihat yang saya kirimkan itu apa. Sebentar, saya bukakan dulu. Oke, ini dia. Saya buka supaya Anda lihat semua sudah ada ininya, sudah ada nomor-nomornya gitu. Ini sebentar. Ini yang saya kirimkan kepada Anda. Ini. Link ini sudah ada linknya semua gitu. Oh ini kan saya kirimkan itu. Nomor 1, nomor 5. Sekarang ini kan kita nomor 5. Saya besarin dulu ya. Ini cara besarinnya gimana? Aduh. Kanan bawah Pak, ada tuh 75%. Kanan bawah. Aku gini aja yang gampang aja. Oh, okay. Ini ya, udah kelihatan ya. Kan kita di sini sekarang.
ya kan? Nah, itu Anda klik aja ini. Saya bukan subscriber ya, saya not YouTuber. I don't like to be YouTuber. Jadi Anda klik itu pun nggak akan nambah apa-apa karena ada iklannya di situ. Kadang-kadang orang kan, tolong klik ini, saya benci banget nih. Saya klik itu kan, kalau Anda klik sesuatu itu, Anda nggak ini, klik karena temen doang gitu, bahkan nggak lihat juga, cuma like sudah lepas gitu, enggak. Jadi ini saya buat ini supaya orang download gitu. Dan saya buat ini karena banyak sekali berseliweran material-material bahasa Spanyol, grammar semua gitu. Saya bilang kamu nggak akan ngomong kalau grammar. Jadi ini ya, kalau sudah bisa ini, Anda lanjut ke sini. Anda lanjut seterusnya. Tapi di kelas itu kita cuma bahas ini nomor 5. Karena saya nggak bisa ngikutin Fernando. Anda tidak bisa kacing Fernando. Saya tidak mengikutin yang cepat gitu. Jadi ini nih. Kalau mau diklik ya, kita lihat hasilnya bener nggak sih? Bener nggak? Iklannya saya nggak tahu datang dari mana nih. ¿Cómo te llamas? Oke, bisa lihat sama ya? Ya, Pak. Sama? Anda tinggal download, itu udah selesai punya Anda. Nah, kalau mau lihat teksnya, ini teks bahasa Spanyolnya ada, terjemahannya ada di sini. Saya lihat halaman berapa ya? Itu halaman halaman 6. Di halaman 6 itu ada nih. Nah, ¿cómo te llamas? Me llamo Elena o Laisa, terjemahannya apa di sini nih? Halaman 6. Halaman 6. Ya. Jadi finish. As I told you before, you don't need teacher anymore. I like you everything that I have, ya. Ini dengan buku ini Anda kuasai ini aja, udah cacis cusces. Udah yakin lebih pintar dari Fernando. Biar semangat aja gitu. Kan saya ya namanya kan orang jualan tanda petik ya. Supaya muridnya semangat gitu. Gua bisa lebih pintar dari Fernando. 2018 está bien. Yo acuerdo. Dia bilang setuju, dia bilang itu bener itu. Dia belajar 2018, gue bisa lawan dia. Itu kan semangatnya naik kan. Sekalipun enggak lah, Fernando pun akan lebih kacing lagi karena dia akan lewatkan ini hanya dalam beberapa minggu. Oke, berapakah jumlah filmnya? 128 film. Ya, 128 film. Dari mudah yang ini yang ada di sini ini dalam buku ini aja. Ini kapitulo 14 kalau nggak salah. Jadi film ke-14 dari 128 film. Tapi dengan ini aja Anda sudah cacicos gitu. Ya, dengan kita bisa menyelesaikan buku ini aja karena ini sudah ngomong soal sakit, restoran, keluarga. Ini sudah lebih dari cukup inisial 1 ini. Kalau Anda mau cepat, itu tadi berapa film Anda selesaikan dalam 1 hari. Nanti saya kasih lagi metode bagaimana menghafal kata-kata dengan enak, nggak capek. Ya. Ada orang peras keringat, enggak, ngapal kata itu nggak peras keringat, itu harus happy, harus relax. Kalau bisa nyanyi, coba kalau lagu ambil tuh lagu-lagu yang kalian sukai, terus kelompokkan tuh kata-kata. Nih contohnya nih, ini kalau kalian percaya sama saya dah, kalau nggak percaya rugi. Nih saya kasih contoh ya. Mana nih? Oke. Dan itu di internet banyak sekali. Jadi jangan khawatir soal kata-kata.
nggak kedengaran suaranya, Pak. Masih di mute, Pak. Di mute, Pak. Saking semangatnya saya di mute. Oke, jadi katakan mau ngapal kata sifat. Oke, kata sifat kan dikelompokin. Kata sifat yang berkaitan dengan tubuh gitu, tinggi, pendek, kurus, ini dikelompokin tuh. Bikin lagunya. Tinggi itu kayak anak-anak gitu. Memang belajar bahasa Inggris kan anak kan tuh, satu kelompok tuh. Oh, sekarang mau belajar kosakata tentang kata kerja. Kata kerja apa dulu nih? Kata kerja yang berkaitan dengan dunia sehari-hari. Bangun, tidur, makan, kegiatan harian. Dikelompokkan, bikin lagu. Satu orang bikin, pasti ada yang pintar nyanyi, orang Batak kok nggak pintar nyanyi. Saya orang Batak nggak pintar nyanyi loh. Nggak bener, saya nggak pintar nyanyi. Saya pintarnya, saya diketawain sama teman-teman sekolah saya. Kau nggak pintar nyanyi kau, katanya. Tapi kau ngarang lagu. Sumpah, saya dulu ketua kelas, waktu SMA ketua kelas. Gara-gara saya, kami kalah dalam kur. False. No, sure. Aku ketua kelas. Jadi kami tanding berikutnya dibilang, Advent, kau nyanyi, buka mulut tapi nggak buka suara. Sekarang saya ngarang lagu ya. Ini kan saya karang ini, lagu ini saya karang. Nieves Blanca saya karang. Saya karang tapi bukan saya nyanyikan gitu. See? I hope that you enjoy. Espero que habéis disfrutado la clase. Hayáis disfrutado la clase. Ya. Saya harap kalian sudah menikmati kelasnya dan melihat metodenya seperti apa. Dan begitu melihat metodenya, saya bisa kayaknya nih. Itu harus ada di kepala nih. Saya bisa. Kalau Anda melihat susah, saya salah. Gurunya yang salah, bukan Anda. Tapi kalau Anda bilang kayaknya saya bisa. Itu udah benar tuh. Ya. Bien. Si no hay más preguntas, terminamos la clase. ¿Ok? Fernando, any comentario? Muchas gracias, Pak Fen. Esta reunión es muy bueno. Oke. Pertemuan kelima ya, pertemuan keenam ya. Pertemuan keenam Anda sudah doa Bapak kami. Interesante. Boleh, Pak. Pertemuan ketujuh Anda sudah baca kitab suci. Nah, saya berani mengatakan itu karena saya sudah melakukannya. Bukan basa-basi loh. Saya sudah melakukannya dengan yang lain gitu, Fernando. Jadi muchas gracias ya. Ada lagi komen? Kita udah lewat hampir 30 menit. Any comment more? No hay comentario. Windy, no hay comentario. Ida, no hay comentario. Paulo, no comentario. Ellen, no comentario. Terminamos. Oke, terminamos la clase. Adiós. Gracias, adiós. Izin ya, saya tutup ya. Dios te bendiga. Igualmente, Dios os bendiga. Adiós, chao. Adiós.